Webmaster-Certificate.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Faza NDR. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi PAT atau penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran IPA kelas 7. Untuk kelas 8 sudah saya share setelah bulan Ramadan kemarin pada waktu bulan Syawal. Untuk kali ini saya akan bahas lagi untuk kisi-kisi PAT atau penilaian akhir tahun mata pelajaran IPA di tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Tegal. Bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan jangan lupa like, subscribe-nya, dan komentarnya, bila perlu share pada teman-teman yang mungkin membutuhkan pembahasan tentang kisi-kisi PAT mata pelajaran IPA di kelas 7. Tipe soalnya hampir sama seperti pada PAS, yaitu ada 5 tipe soal: pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Saya tekankan untuk isian singkat dan uraian itu kalian wajib diisi semua, jangan sampai dikosongin, sebisa mungkin diisi. Oke, kita bahas yang pertama dari pilihan ganda dulu. Pilihan ganda nomor 1, ditampilkan gambar sel, siswa mampu menyebutkan fungsi salah satu organel sel. Ini nanti ada gambarnya, kemudian biasanya ada bagian-bagian selnya, kemudian ada huruf 1, 2, 3 atau yang lain, atau mungkin huruf X. Nanti pertanyaannya, bagian huruf X itu bagian organel sel apa? Ini bisa nanti ditampilkan sel hewan atau juga bisa ditampilkan sel tumbuhan. Ini mau tidak mau kalian wajib menghafalkan bagian organel sel dan gambarnya. Ini seperti apa? Mungkin kalau kalian pernah menggambar atau diberikan tugas sama saya atau sama guru kalian untuk menggambar sel, pasti akan tahu. Yang nomor 2, siswa mampu membedakan antara sel prokariotik dan eukariotik. Apa itu prokariotik? Apa itu eukariotik? Prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Sedangkan kalau sel eukariotik, sel yang memiliki membran inti. Nomor 2. Terus nomor 3, siswa mampu menjelaskan pengertian dari organ. Apa itu organ? Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki fungsi sama, itu yang namanya organ. Kumpulan dari beberapa jaringan yang melakukan fungsi yang sama, itu namanya organ. Kemudian yang nomor 4, ditampilkan gambar rantai makanan. Siswa mampu menyebutkan tingkat konsumen. Jika ada rantai makanan, pasti dimulai dari produsen. Nah, produsen itu biasanya diperankan oleh tumbuhan hijau atau tanaman.
Nanti ada konsumen 1, konsumen 2. Konsumen 1 kita sering sebut dengan konsumen primer. Konsumen 2 kita sering sebut dengan konsumen sekunder. Apa itu konsumen primer atau konsumen 1? Konsumen primer atau konsumen 1 itu adalah konsumen yang memakan produsen. Sedangkan kalau konsumen 2 atau konsumen sekunder, konsumen yang memakan konsumen 1. Biasanya hewan-hewan karnivora atau omnivora juga bisa. Kemudian yang nomor 5, disajikan data 2 buah rantai makanan. Siswa mampu menyebutkan peran salah satu konsumen. Nanti akan ada 2 buah rantai makanan. Biasanya di situ nanti pertanyaannya, dari 2 buah rantai makanan, pada gambar ini dan gambar ini secara berturut-turut berperan sebagai apa? Perannya sebagai apa? Berarti kemungkinan jawabannya bisa produsen, bisa konsumen 1 atau konsumen 2 ataupun konsumen 3. Kalau konsumen 3 adalah konsumen yang memakan konsumen 2. Nanti ada konsumen puncak, konsumen yang tidak ada maksanya. Itu nomor 5. Kemudian nomor 6, disajikan data komponen ekosistem. Siswa mampu menentukan komponen biotik yang belum disebutkan. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu komponen pada ekosistem. Komponen pada ekosistem ada 2 macam, biotik dan abiotik. Biotik itu adalah komponen yang bersifat hidup. Sedangkan kalau abiotik bersifat tak hidup. Yang akan ditanyakan pada nomor 6 adalah komponen biotik atau komponen pada ekosistem yang bersifat hidup, atau kita sering sebut dengan makhluk hidup. Bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa organisme kecil atau mikroorganisme seperti jamur, virus, bakteri itu. Kemudian yang nomor 7, siswa mampu menyebutkan penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. Kalau berkaitan dengan polusi udara, maka biasanya penyakit yang sering muncul adalah infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Atau kalau pencemaran udaranya terlalu besar sehingga untuk kadar oksigennya berkurang, kemudian di dalam tubuh kadar oksigennya sulit untuk diangkut oleh darah, maka yang terjadi adalah emfisema. Karena karbon monoksida yang ada di dalam tubuh terlalu besar. Emfisema, kesulitan dalam pengangkutan oksigen dalam tubuh, namanya penyakit emfisema karena kadar karbon monoksida. Berikutnya yang nomor 8, disajikan kasus hewan yang mati. Siswa mampu menganalisis akibat dari jenis pencemaran. Kalau akibat dari hewan yang mati itu bisa berupa pencemaran tanah, bisa udara, bisa air juga bisa. Tapi kalau melihat dari kisi-kisinya, kemungkinan yang akan muncul adalah biasanya ikan atau pencemaran air. Misalkan ikan di dalam sungai semua pada mati. Mengapa? Di dalam ikan juga sama dengan manusia sebagai makhluk hidup.
perlu pernapasan. Ketika kandungan oksigen di dalam air berkurang karena adanya polutan, adanya pencemaran, maka yang terjadi adalah ikan-ikan pun juga akan mati. Jadi saya simpulkan, jika ada sebuah ikan mati karena akibat pencemaran, karena penyebabnya kekurangan oksigen atau kadar oksigen dalam air berkurang, sehingga ikan bisa mati. Kemudian yang nomor 9 masih pilihan ganda. Disajikan kasus pencemaran, siswa mampu memecahkan masalah. Nanti tergantung pencemarannya apa, berupa apa. Apakah pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara. Jika terjadi pencemaran air, maka ada beberapa langkah, ada beberapa cara untuk menanggulangi atau memecahkan masalahnya. Yang pertama adalah pembuatan IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Yang kedua, pengadaan kolam stabilisasi. Dan yang ketiga, pengendalian atau penyelenggaraan ekskreta. Tuh. Kemudian yang nomor 10, siswa dapat menyebutkan penyebab dari efek rumah kaca. Penyebab dari efek rumah kaca itu adalah karbon monoksida dan karbon dioksida. Sekali lagi, penyebab dari efek rumah kaca adalah karbon monoksida dan karbon dioksida yang ada di dalam atmosfer secara berlebih kandungannya, sehingga menyebabkan suhu udara menjadi panas. Maka terjadilah efek rumah kaca yang seharusnya penguapan panas dari bumi menuju ke angkasa itu bisa, tapi karena terkungkung oleh gas tersebut, karbon dioksida dan karbon monoksida, itu kembali lagi ke bumi sehingga bumi menjadi panas. Itu namanya efek rumah kaca. Berikutnya nomor 11 masih pilihan ganda. Disajikan gambar siswa dapat menentukan usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Cara menanggulangi pemanasan global, yang pertama, mengurangi emisi karbon dioksida. Pertama, nah cara apa? Tidak menggunakan kendaraan secara berlebih, tidak membakar sampah. Kemudian tidak menggunakan CFC atau chlorofluorokarbon yang ada di dalam freezer atau di dalam AC. Kemudian yang ketiga adalah penanaman pohon supaya lebih sejuk. Nomor 12 masih pemanasan global. Siswa dapat menentukan penyebab pemanasan global. Adanya gas-gas karbon dioksida di dalam udara, yang pertama. Yang kedua, karena adanya gas metana, biasanya dari kotoran ternak atau kotoran juga manusia, ataupun juga dari sampah. Kemudian adanya zat nitrogen oksida, bisa menyebabkan pemanasan global. Dan yang terakhir adalah karena adanya CFC. Jadi ada 4 gasnya penyebabnya: karbon dioksida, gas metana, nitrogen oksida, dan CFC atau chlorofluorokarbon.
Yang nomor 13, disajikan data, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri komet. Komet kita kenal sebagai bintang berekor dan ekornya pasti menjauhi matahari. Itu adalah ciri-ciri dari komet. Dan garis edarnya berbentuk elips. Nanti bisa kalian pelajari lagi, bisa lihat video saya tentang komet atau benda-benda langit. Berikutnya yang nomor 14, masih tata surya, siswa dapat menjelaskan definisi proses gerhana bulan. Gerhana bulan itu terjadi karena apa? Karena posisi matahari, kemudian bulan, kemudian bumi itu terletak pada garis lurus. Itu gerhana bulan. Yang terakhir, pilihan ganda. Siswa dapat menghitung perbedaan waktu WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIB, waktu Indonesia bagian barat. Nah, selisihnya adalah 1 jam. Berapa derajat? 15 derajat. Setiap kali 15 derajat bujur, itu akan selisih waktu 1 jam. Saya ulangi, selisihnya adalah 15 derajat untuk 1 jamnya. Kemudian pilihan ganda kompleks nomor 16. Disajikan data 2 buah jenis sel, siswa mampu membedakan berdasarkan gambar. Sel itu ada 2 saja, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti kira-kira yang mana akan muncul, nanti bisa kalian pahami di situ. Disajikan data 2 buah jenis sel, siswa dapat mampu membedakan berdasarkan gambar. Perbedaan biasanya kalau sel hewan dan sel tumbuhan, kalau sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kalau sel tumbuhan dia memiliki klorofil. Nanti bisa kalian baca lagi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang nomor 17, disajikan data komponen ekosistem, siswa mampu membedakan komponen biotik dan abiotik. Tadi sudah saya jelaskan, biotik itu hidup, kalau abiotik tidak hidup. Seperti cahaya matahari, air, udara, suhu, kelembaban, tanah, itu adalah abiotik. Berikutnya yang nomor 18, disajikan data, siswa dapat menyebutkan indikator udara bebas bahan pencemar. Berarti pencemaran udara. Udara bebas dari bahan pencemar itu ada beberapa, bisa dilihat dari secara fisik, secara kimia, ataupun secara biologi. Jika bahan-bahan atau gas-gas ini tidak ada di udara atau kadarnya tidak melebihi batas, maka udara yang ada dalam lingkungan tersebut tidak tercemar. Apakah udara gas-gas apakah yang dimaksud? Yang pertama adalah karbon monoksida. Yang kedua, sulfur dioksida. Yang ketiga, nitrogen dioksida, kemudian ozon, dan yang terakhir adalah partikel debu. Jika gas-gas ini tidak melebihi batas normal, maka udara yang ada di lingkungan tersebut tidak tercemar. Saya ulang lagi, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, dan partikel debu. Nomor 19. Siswa dapat menentukan
dampak dari pemanasan global. Dampak dari pemanasan global yang pertama, temperatur bumi menjadi naik, semakin tinggi, panas. Tingginya temperatur bumi jadi menyebabkan penguapan dan curah hujan secara menyeluruh. Kemudian mencairnya gletser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Hilangnya terumbu karang, kepunahan spesies semakin meluas, kegagalan panen, penipisan lapisan ozon. Itu adalah beberapa dampak dari pemanasan global. Berikutnya nomor 20. Disajikan data, siswa dapat menjelaskan karakteristik bumi. Bumi adalah planet ketiga dari tata surya, dari matahari. Nah, keadaan planet bumi itu berbeda dengan planet-planet yang lain, baik itu dari Merkurius ataupun Venus. Nah, suhu dan tekanan di permukaan bumi memungkinkan terjadinya perubahan air, baik dari cair menjadi padat, menjadi gas, kembali lagi ke cair. Itu sangat memungkinkan terjadinya perubahan wujud air. Nah, diameter bumi 12.700 km. Nah, revolusi bumi itu 365,25 hari. Itu untuk revolusinya, sedangkan untuk rotasinya adalah 24 jam atau 23 jam lebih 56 menit dibulatkan menjadi 24 jam. Itu adalah karakteristik dari planet bumi. Kemudian yang nomor 21, menjodohkan. Siswa mampu menyebutkan organel sel yang berjuluk power of host. Siapakah power of host? Mitokondria. Mengapa? Karena dia sebagai fungsinya tempat terjadinya respirasi yang nantinya menghasilkan energi. Jadi organel sel yang fungsinya atau berjuluk power of host adalah mitokondria. 22. Siswa mampu menjelaskan arti dekomposer. Apa sih dekomposer? Pengurai. Organisme yang memakan organisme lain yang sudah mati. Dan namanya dekomposer. 23. Siswa dapat menyebutkan upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan. Nanti bagaimana soalnya, bisa pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran udara, nanti disesuaikan dengan soal yang akan kalian kerjakan. Nah, dari itu bagaimana cara mencegahnya, kalian pelajari semuanya dari 3 pencemaran itu. Yang nomor 24. Siswa dapat menentukan usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan dan mengurangi deforestation. Kemudian mengurangi penggunaan produk-produk yang menggunakan CFC atau klorofluorkarbon. Terus kemudian mendukung dan turut serta dalam kegiatan penghijauan. Berikutnya yang nomor 25. Siswa dapat menyebutkan benda langit yang ada di antara planet Mars dan Jupiter. Siapakah dia? Asteroid. Sekali lagi,
Asteroid itu lintasannya antara planet Mars dan planet Jupiter. 26. Siswa menyebutkan jaringan yang berfungsi sebagai tempat untuk fotosintesis. Namanya jaringan mesofil atau parenkim palisade juga bisa. Mesofil bisa, parenkim palisade juga bisa. Nomor 27. Siswa mampu menyebutkan jenis simbiosis dari contoh yang disebutkan. Ada 3 simbiosis: mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme saling menguntungkan. Komensalis satu untung, satunya tidak merasa untung, tidak merasa rugi. Sedangkan kalau parasitisme, satunya untung, satunya rugi. Kemudian nomor 28, siswa dapat menjelaskan definisi pencemaran. Pencemaran adalah masuknya polutan ke dalam lingkungan di waktu dan di tempat dengan kadar yang tidak tepat. Itu namanya polutan. 29, maksudnya dia dimaksud dengan pencemaran. Maaf. Nomor 29. Siswa dapat menyebutkan gas yang menyebabkan penipisan lapisan ozon, CFC. Dia menyebutkan lapisan ozon adalah CFC, chlorofluorokarbon. 30. Isian singkat yang terakhir. Siswa dapat menyebutkan gerak bumi mengitari matahari. Apa itu? Revolusi. Revolusi. Masuk ke isian uraian atau isian panjang. Disajikan pernyataan tentang sel. Siswa mampu menjelaskan fungsi organel sel yang diminta. Ini mau tidak mau kalian wajib mempelajari menghafalkan organel sel beserta fungsi-fungsinya, baik sel hewan ataupun sel tumbuhan. Nomor 32. Siswa mampu membedakan komponen abiotik dan biotik beserta contohnya. Ini mungkin 3 soal ini tentang biotik dan abiotik. Sekali lagi, abiotik itu yang bersifat tak hidup, contoh air, tanah, udara, cahaya matahari, kemudian suhu, temperatur, itu adalah abiotik. Sedangkan kalau biotik, komponen ekosistem yang bersifat hidup, manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, virus, jamur, mikroorganisme, itu adalah biotik. Nomor 33. Siswa dapat menyebutkan dampak dari pencemaran air. Dampak dari pencemaran air yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, pemekatan hayati. Dan yang keempat, mengganggu pemandangan. Itu adalah dampak dari pencemaran air. Yang nomor 34, siswa dapat menyebutkan faktor penyebab pemanasan global. Ini diulang lagi adalah pemanasan global. Tadi juga sudah saya jelaskan untuk penyebab dari pemanasan global. Yang pertama, adanya gas karbon dioksida. Itu dihasilkan dari pembakaran fosil. Itu siapa? Minyak bumi, penggunaan
kendaraan bermotor, kemudian industri pabrik. Yang kedua, adanya metana. Ini juga bisa penggunaan dari bahan bakar fosil. Biasanya juga aktivitas agrikultur dan peternakan. Nah, peternakan yang dimaksud adalah sisa-sisa dari sistem pencernaan hewan-hewan ternak. Dan yang keempat, nitrogen oksida. Ini biasanya dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan juga bisa berupa pupuk. Dan yang keempat adalah gas CFC. Biasanya dari AC, freon, ataupun dari air spray. Dan yang terakhir, ditampilkan gambar matahari, bulan, dan bumi. Siswa dapat menganalisis terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini nanti dipelajari lagi, apa itu gerhana matahari, apa itu gerhana bulan. Kalau gerhana bulan tadi sudah saya jelaskan di awal. Kalau gerhana matahari tinggal dibalik. Itu adalah pembahasan tentang kisi-kisi PAT mata pelajaran IPA di kelas 7. Silakan belajarnya sesuai dengan kisi-kisi, jangan melenceng dari kisi-kisi supaya dalam belajar lebih mudah. Mudah-mudahan ketika kalian mengerjakan nanti soal PAT di kelas 7 diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan mendapatkan hasil yang maksimal dan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.